by way of Sao Paulo, Brazil, presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Alex Poatan Pereira! Hingga saat ini, Alex Pereira adalah satu-satunya petarung yang berhasil meraih gelar juara di dua divisi berbeda dalam dua organisasi besar bela diri yang berbeda juga. Dua gelar juara kickboxing di Glory Kickboxing, dan dua gelar juara MMA di UFC. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Alexandro Silva Pereira, lahir pada 7 Juli 1987 di Sao Paulo, Brasil. Dalam sebuah wawancara, Pereira mengungkapkan bahwa dirinya adalah orang Brasil asli tanpa campuran keturunan Afrika atau Eropa. Orang tuanya berasal dari suku asli Brasil yang sudah ada sebelum kedatangan penjajah Eropa dan budak Afrika ke tanah Brasil. Pereira memiliki seorang adik perempuan bernama Aline Pereira yang juga menggeluti dunia kickboxing. Kini, Aline juga telah beralih ke MMA dan bertarung di bawah naungan promotor League Fighting Alliance. Masa kecil Pereira diwarnai oleh kemiskinan yang begitu parah, sehingga ia harus putus sekolah. Pada usia 12 tahun, ia sudah bekerja di bengkel mekanik untuk membantu keuangan keluarganya. Tumbuh di lingkungan yang keras, Alex terjerumus ke dalam kecanduan alkohol. Menyadari bahwa ia harus keluar dari lingkaran hitam ini, ia mulai mencari kegiatan positif untuk mengisi waktunya. Sepak bola, olahraga paling populer di Brasil, ternyata bukan bakatnya. Akhirnya, ia menemukan jawabannya di kickboxing. Bakatnya dalam kickboxing segera terlihat. Salah satu rekannya melihat potensi besar dalam dirinya dan memperkenalkannya kepada Block Wawera, seorang pelatih top kickboxing di daerah favela. Wera setuju untuk melatih Pereira, dan sejak saat itu, perjalanan Alex Pereira sebagai petarung pun dimulai. Alex Pereira memulai debut profesionalnya di kickboxing pada usia yang tergolong telat, yaitu 25 tahun. Debutnya ini terjadi dalam sebuah pertandingan melawan Clay Silva, di bawah naungan promotor lokal di Brasil. Pertandingan debutnya berjalan dengan mulus. Dalam laga ini, Pereira langsung menunjukkan kekuatan pukulannya yang luar biasa. Hanya dalam satu ronde, ia dapat membuat Clay Silva sempoyongan, hingga wasit harus menghentikan pertandingan. 4 bulan berselang, ia mengikuti sebuah turnamen kickboxing paling bergengsi di Amerika Latin, yang bernama WGP Kickboxing. Di turnamen tersebut ia mencapai final dan bertemu Clay Silva lagi. Di awal ronde Clay Silva dapat menekan Pereira, hingga Pereira tidak bisa berbuat banyak. Namun di ronde berikutnya Pereira mulai memperlihatkan ketajaman pukulannya. Meski Clay Silva dapat bertahan hingga akhir ronde, Alex Pereira dinyatakan menang dengan keputusan angka mutlak. Ia pun mengukuhkan dirinya sebagai petarung jawara kickboxing se-Amerika Latin. Setelah sukses menjuarai turnamen promotor Amerika Latin, Pereira melangkah ke ajang internasional dengan mengikuti event It's Showtime 60 yang diselenggarakan oleh promotor kickboxing ternama dari Belanda. Di sana, ia bertanding melawan Jason Wirnis, seorang petarung tangguh asal Belanda. Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi Pereira. Meskipun ia berhasil bangkit setelah dijatuhkan di ronde kedua, serangan bertubi-tubi ke area pahanya memaksanya menyerah dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga dan titik balik dalam karir kickboxing Pereira. Setelah kalah di promotor Belanda tersebut, ia pun kembali lagi ke promotor Amerika Latin, namun kali ini tidak berjalan dengan sempurna. Di partai final, ia harus mengakui keunggulan Cesar Almeida. Kendati mengalami kekalahan, Pereira tetap menarik perhatian promotor kickboxing ternama, Glory Kickboxing, promotor yang berbasis di Inggris. Debutnya di Glory berlangsung spektakuler, ia berhasil merobohkan Dustin Jacoby hanya dalam satu ronde dengan pukulan hook yang mematikan. Pereira pun mencapai partai final melawan Sahak Parparian, petarung asal Rumania. Dalam pertandingan ini, Pereira tampil solid dan menunjukkan kekuatan pukulannya dengan menjatuhkan Parparian. Namun, petinju asal Rumania tersebut menunjukkan daya tahan luar biasa dan bertahan hingga akhir ronde, menerima serangan-serangan Pereira. Akhirnya, Pereira berhasil memenangkan turnamen yang nantinya berkesempatan untuk meraih pertandingan perebutan juara kelas menengah kickboxing Glory. Pada tahun 2015 ia kembali menantang Cesar Almeida untuk memperebutkan sabuk juara kelas menengah WGP Kickboxing.
Kali ini ia dapat membalas dendam kekalahannya dahulu dan berhasil meraih sabuk juara kelas menengah kembali di promotor WGP. Menariknya, pada tahun 2015, Pereira mencoba peruntungannya di dunia MMA dengan menghadapi Quemuel Ottoni. Sayangnya, debutnya tidak berjalan mulus, ia harus menerima kekalahan melalui kuncian di lehernya. Setelah itu, Pereira kembali fokus ke kickboxing dan terus mendominasi divisi kelas menengah. Pada tahun 2016, Pereira bertemu dengan Israel Adesanya untuk pertama kalinya, seorang lawan yang kelak menjadi rival utamanya. Pertandingan berlangsung sengit, tetapi Pereira berhasil mendominasi dengan serangan yang lebih sering mengenai sasaran dibandingkan Adesanya. Alhasil, Pereira memenangkan pertemuan pertama ini dengan keputusan angka mutlak. Yang mengejutkan, di tahun yang sama, Pereira juga tetap aktif dalam pertandingan MMA. Ia bertanding 2 kali pada tahun itu dan memenangkan kedua pertandingan tersebut melalui nokaut. Kekuatan pukulannya yang luar biasa membuatnya dijuluki Poatan, yang berarti tangan batu dalam bahasa salah satu suku di Brasil, melambangkan kekuatan pukulannya yang sekeras batu. Pada tahun 2017, Pereira kembali berhadapan dengan Adesanya untuk kedua kalinya. Dalam pertarungan ini, ia berhasil menjatuhkan Adesanya hingga tak sadarkan diri dengan pukulannya yang keras. Kekalahan ini akhirnya membuat Adesanya beralih ke dunia MMA. Akhirnya ia mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara kelas menengah di Kickboxing Glory melawan Simon Marcus, petarung asal Kanada. Di pertandingan ini Pereira benar-benar mendominasi Simon Marcus, ia menghajar habis-habisan hingga wajah Marcus bercucuran darah. Ia pun akhirnya mendapatkan sabuk juara kelas menengah Kickboxing Glory, yang merupakan promotor paling bergengsi di dunia kickboxing. Di atas ring kickboxing, Alex Pereira dikenal sebagai petarung yang sangat dominan dengan gaya bertarung yang khas. Pukulan hook kiri Alex Pereira bagaikan batu karas, terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa dan mampu melumpuhkan lawan dalam sekejap. Pereira sering menggunakan tendangan double flying knee yang menjadi ciri khasnya. Ia juga memiliki pertahanan diri yang kuat dan jarang goyah saat diserang. Ia pun memiliki kemampuan check leg yang baik, yaitu menangkis tendangan lawan dengan tulang keringnya, membuat kaki lawan yang menendang malah menjadi sangat sakit. Pertandingan demi pertandingan ia menangi di kelas menengah, hingga akhirnya memutuskan untuk naik kelas ke light heavyweight pada tahun 2019. Debutnya di kelas ini ia melawan Donegi Abena, petarung asal Suriname. Dengan pukulan andalannya, ia dapat menumbangkan Abena di ronde ketiga. Kesuksesan ini memberinya kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar juara kelas light heavyweight melawan Artem Fakhitov, petarung asal Rusia. Namun karena pada saat itu Artem Fakhitov mengalami cedera tangan, pertandingan tersebut pun harus ditunda. Saat sedang bersantai, ia melihat cuplikan wawancara Israel Adesanya, lawan yang pernah dihadapi sebelumnya. Adesanya, saat itu sudah berstatus sebagai jawara dan superstar di UFC yang memiliki rekor tak terkalahkan. Namun, wawancara mengingatkan bahwa Adesanya pernah dikalahkan oleh petarung asal Brasil di dunia kickboxing. Adesanya merespons dengan meremehkan Pereira, menyebutnya sebagai pemabuk yang pernah mengalahkannya dan sekarang tidak dikenal dan tidak menjadi apa-apa. At the end of the day, no one knows who the f*** he is, and he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub, talking some shit about I beat that guy one time. Melihat cuplikan wawancara tersebut, Pereira merasa termotivasi untuk kembali menggeluti dunia MMA dan ingin berhadapan lagi dengan Adesanya. Untuk mempersiapkan diri lebih matang, ia berguru ilmu BJJ kepada Plinio Cruz, mantan petarung MMA yang memiliki sabuk hitam BJJ. Pada tahun 2020, setelah pertandingan terakhirnya pada tahun 2016, Pereira kembali ke MMA di promotor Legacy Fighting Alliance. Dalam pertandingan comeback-nya, ia menghadapi Thomas Powell, petarung asal Amerika. Datang dengan status juara kickboxing, Pereira tampil percaya diri dan menumbangkan Powell dengan pukulan hook khasnya yang mematikan. Melihat latar belakang Pereira sebagai jawara kickboxing dan sejarahnya dengan Adesanya, Dana White, presiden UFC, menawarinya untuk bergabung dengan UFC. Sebelum memulai debutnya di UFC, ia masih berambisi untuk menjadi juara 2 divisi di kickboxing. Oleh karena itu, ia menantang sang juara kelas light heavyweight asal Rusia, Artem Fakhitov. Bisa dibilang ini adalah lawan tersulit yang pernah dihadapinya di dunia kickboxing. Pertandingan ini benar-benar sengit. Ini merupakan pertandingan antar dua petarung kickboxer elit, kedua petarung saling menunjukkan skillnya. Pada akhirnya juri memutuskan Alex Pereira memenangkan pertandingan dengan keputusan angka mayoritas.
Dengan kemenangan ini, Pereira mengukuhkan diri sebagai jawara kickboxing dari dua divisi berbeda. Pada tahun 2021, Alex Pereira memulai debutnya di UFC di kelas menengah melawan Andreas Michailidis, petarung asal Yunani. Dalam pertandingan ini, kemampuan grappling Pereira benar-benar diuji. Michailidis menyadari dominasi Pereira di area striking, langsung mencoba mengajaknya bermain di ranah grappling. Meski mengalami tekanan, Pereira berhasil bertahan hingga ronde pertama berakhir. Tak ingin terbawa permainan grappling Michailidis, Pereira langsung mengubah strategi di ronde kedua. Dengan serangan lutut ke wajah, ia berhasil membuat Michailidis tak sadarkan diri dan memenangkan pertandingan dengan nokaut. Di pertandingan keduanya di UFC, Pereira menghadapi Bruno Silva, petarung asal Brasil. Pereira mengalami kesulitan meladeni permainan grappling Silva di ronde pertama, tetapi bangkit di ronde kedua dan ketiga. Ia membuat Silva sempoyongan dengan pukulan combo jab straight, dan akhirnya menang dengan keputusan angka mutlak. Dua kemenangan gemilang ini membuat nama Pereira semakin dikenal, terutama karena ia memiliki latar belakang sebagai petarung yang pernah mengalahkan Israel Adesanya, jawara UFC kelas menengah yang belum terkalahkan di UFC. Namun, sebelum mendapat kesempatan menghadapi Adesanya, Pereira harus melawan penantang lain, Sean Strickland. Meskipun Strickland diunggulkan karena kemenangan beruntunnya dan pengalaman sebagai petarung senior UFC, Pereira tetap dapat menunjukkan mentalitas juaranya. Bro, like what is prayer? Dude, the only reason to do that because you're fucking tall, man. Dalam satu ronde saja, ia berhasil membuat Strickland knockout dengan pukulan spesialnya. Dengan kemenangan ini, Pereira semakin mendekati kesempatan untuk menantang Adesanya dan membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung terbaik di UFC. Meskipun memiliki kemampuan striking yang mumpuni, Pereira menyadari bahwa striking di dunia MMA berbeda dengan kickboxing. Oleh karena itu, ia berguru striking MMA kepada Glover Teixeira, mantan jawara UFC kelas light heavyweight, untuk mempersiapkan dirinya lebih baik lagi. Menariknya, menjelang pertandingan ini, Pereira tampil dengan pakaian tradisional suku pedalaman Brasil, menambah kesan mengerikan dan mengintimidasi lawannya. Pertandingan berlangsung sengit. Pereira sempat dibuat sempoyongan oleh Adesanya, tetapi beruntung diselamatkan oleh Bell. Secara keseluruhan, Adesanya tampak mengungguli Pereira dan memenangkan 3 ronde. Namun, di menit-menit akhir Pereira menggunakan trik check leg-nya yang membuat Adesanya kesakitan dan terguling. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Pereira langsung menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Wasit pun terpaksa menghentikan pertandingan. Kemenangan ini sangat penting bagi Pereira. Ia berhasil mengalahkan Adesanya, seorang superstar tangguh di kelas menengah, dan momentumnya membuat namanya dikenal luas. Dulu dihina sebagai, tidak ada yang tahu siapa dia, kini semua orang tahu siapa Alex Pereira. Namun, sabuk juara tersebut hanya bertahan sebentar di pundak Pereira. Setahun kemudian, Adesanya merebut kembali gelar tersebut. Dalam pertandingan itu, Pereira tampak menguasai ronde pertama, tetapi di ronde kedua, saat terlalu fokus menyerang, ia lengah dalam bertahan dan terkena pukulan serangan balik yang menjadi keunggulan Adesanya. Ini merupakan kekalahan pertamanya di UFC. Selepas kekalahan ini, Pereira memutuskan untuk tidak merebut kembali sabuk tersebut. Sebaliknya, ia memutuskan naik ke kelas light heavyweight, bercita-cita seperti di dunia kickboxing terdahulu, meraih sabuk juara di 2 divisi berbeda. Debut di kelas light heavyweight, Alex Pereira langsung berhadapan dengan Jan Blachowicz, mantan juara kelas light heavyweight asal Polandia. Pertandingan berlangsung sengit, dengan kedua petarung saling memberikan pukulan signifikan. Blachowicz mencoba melakukan takedown, tetapi Pereira berhasil menghindarinya dan terus menekan dengan serangan yang lebih banyak. Akhirnya, Pereira memenangkan pertandingan ini dengan keputusan angka mayoritas. Tidak butuh waktu lama, Pereira langsung mendapatkan kesempatan bertarung memperebutkan gelar juara melawan Jiří Procházka, petarung asal Ceko yang pernah mengalahkan pelatih striking Pereira, Glover Teixeira, dan belum terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhirnya. Ronde pertama berjalan alot, dengan Jiří berusaha melakukan takedown, namun Pereira mampu mengantisipasinya. Di ronde kedua, Jiří mengubah strategi dengan terus menekan Pereira melalui striking. Namun, Pereira menemukan celah di pertahanan Jiří dan mendaratkan pukulan-pukulan mematikan yang membuat Jiří tak berdaya. Dengan kemenangan ini, Pereira menjadi satu-satunya petarung yang berhasil meraih 2 sabuk juara di divisi berbeda dari cabang bela diri yang berbeda pula.
Prestasinya di Kickboxing Glory dan UFC menjadikannya salah satu petarung paling berprestasi dalam sejarah. Pereira telah menunjukkan kemampuannya di kedua disiplin bela diri dan membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Alex Pereira kini dianggap sebagai salah satu petarung MMA paling menarik dan berbahaya saat ini. Ia bahkan mulai mengincar divisi kelas berat, berambisi mencetak sejarah baru sebagai petarung UFC yang mampu mengoleksi 3 gelar juara dari 3 divisi berbeda. Bagaimana menurut kalian? Apakah impian tersebut dapat terwujud? Tulis di kolom komentar.